Baik, selamat siang and good afternoon, ladies and gentlemen. Selamat siang menjelang sore kami ucapkan kepada peserta dari kegiatan International Education Week, proudly presented to you by Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di tengah kesibukan Bapak Ibu dosen mungkin, ataupun juga teman-teman mahasiswa, khususnya di minggu-minggu akhir, mungkin sedang masa TAS. Terima kasih atas kesediaannya sudah bisa hadir di sharing session PhD yang kami adakan di hari Rabu ini, 8 Desember 2021. Saya berharap suara saya terdengar dengan jelas. Dan tadi pagi kita sudah berjalan-jalan ke Amerika Serikat mendengarkan sesi dari Pak Justinus Calvin, PhD, dosen dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, untuk di sesi siang hari ini, siang menjelang sore hari ini, kita kedatangan seorang dosen dari Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer yang beberapa waktu lalu sudah menyelesaikan studi S3-nya, studi doktoral, menyelesaikan PhD-nya di National Chung Cheng University di Taiwan. Dan di sore hari ini akan berbagi pengalaman mengikuti dan menyelesaikan PhD-nya di negara Taiwan. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen bisa mendapatkan manfaat dari sesi kita di sore hari ini dan mungkin akan tertarik juga untuk melanjutkan studinya di negara Taiwan. Nah, tanpa lebih berlama-lama lagi, kita akan langsung dengarkan bersama sesi di siang hari ini yang akan dibawakan oleh Pak Darmawan. Untuk itu saya serahkan screen ini kepada Pak Darmawan. Pak Darmawan, selamat siang Pak. Selamat siang, Mas Ryan. Ya. Baik. Silakan Pak untuk memulai sesinya untuk membagikan tentang pengalaman studi S3-nya di Taiwan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya permisi sharing screen saya ya. Ya, siap. Oke. Ya, jadi selamat siang semuanya. Salam sejahtera dan salam sehat ya. Suara saya apakah terdengar dengan baik? Sudah terdengar dengan jelas, Pak. Oke. Nanti kalau ada gangguan ada orang baru bangun ya, jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi hari ini saya akan bawakan tentang scholarship and grant opportunity ya dan PhD Life in Taiwan. Jadi nama saya itu adalah Darmawan Utomo. Jadi saya narsis sebentar di sini. Ini adalah pintu masuk dari National Chung Cheng University. Kemudian ini beberapa foto yang saya ambil dari gedung Baleirung ya, kalau sekarang namanya Baleirung. Dan gedung ini menghadap ke library. Dan di sebelah kiri itu seperti gedung Maya, itu adalah gedung administration-nya. Administration building-nya dari situ. Kemudian kalau yang di sebelah kanan, yang ada di sini,
Ini sepertinya gersang, ya. Ini pernah dipakai untuk film apa itu ya, Hapsel ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita zaman-zaman anak kecil mungkin masih tahu, tapi kalau maksud saya kira-kira umur 30-an mungkin tahu ya apa itu Hapsel. Tapi kalau sekarang mungkin kurang begitu familiar ya. Jadi ini semacam tempat syutingnya. Dan kenapa kok kering di sini? Ini kan sebetulnya air mancur. Nah, biasanya ini muncul air mancurnya. Jadi cuman karena kebetulan pada waktu itu Taiwan di bulan apa itu sekitar April, Mei itu benar-benar kering sekali, gersang sehingga mereka kesulitan air. Jadi ini untuk representasi bahwa mereka menghemat air. Jadi perkenalkan, nama saya Darman Utomo dari Fakultas Teknik Elektro dan Komputer KSW. Seperti yang tadi diceritakan Pak Ryan ya, saya lulusan dari S3 National Chungcheong University, lama studi 4 tahun, dan saya berhasil diberi anugerah oleh Tuhan ya, saya dapat PITAOPI 2021. PITAOPI ini penghargaan untuk juara semacam juara kelas gitu, kelas PhD. Dan di samping saya sebetulnya di mahasiswa luar negeri itu agak susah untuk mendapatkan PITAOPI karena sebagian kuliahnya berupa Mandarin ya, jadi agak susah. Saya sendiri nggak bisa Mandarin, oleh karena itu anugerah dari Tuhan. Kemudian di samping saya itu sebenarnya direktur juga ada yang pernah dapatnya, yang pernah studi di Taiwan itu adalah Bu Ivana ya. Sekarang doktor di Jerman, postdoktoral di Jerman. Mungkin semester depan dia akan pulang dari Jerman dari postdoknya dan bergabung kembali di Fakultas Teknik Elektro dan Komputer. Jadi saya promosi ini, Fakultas Teknik Elektro dan Komputer ya. Silahkan kalau punya adik-adik atau punya barangkali teman, bisa diajak untuk bergabung ke Fakultas Teknik Elektro dan Komputer. Kemudian berikutnya ya, jadi seperti yang diberikan di tornya itu, ini sebagian saya potong aja dari tujuannya ya. Jadi apa pentingnya sih tentang pendidikan di luar negeri, kemudian cara beradaptasi, pembiayaan, tips menyelesaikan dan nuansa internasionalisasi di kampus UKSW. Jadi 2 minggu lalu, sekitar 2 minggu lalu, saya pernah survei teman-teman yang sudah bekerja di luar negeri. Jadi angkatan saya itu angkatan 88 elektro, itu kira-kira ada sekitar 6 ya, 6 sampai 8 teman yang hidup dan tinggal di luar negeri. Dan saya mensurvei mereka apakah mereka merekomendasikan ya adik-adik kelasnya atau barangkali juniornya untuk bekerja atau studi di luar negeri. Ya, secara otomatis dia bilang, ya dunia itu kan sekarang semakin sempit. Jadi kita perlu semacam mengenal tetangga-tetangga kita, karena tetangga kita sebenarnya nggak terlalu jauh. Jadi bisa kita jajaki dengan lebih mudah sekarang. Jadi dia menyarankan sekali bahwa kalau kita punya kesempatan untuk pergi ke luar negeri, ya sebaiknya itu dicoba, entah itu dalam dunia pendidikan atau dalam bekerja. Ya, mereka sangat merekomendasikan, ya, sangat-sangat merekomendasikan. Dan sebagian dari mereka akan kembali setelah pensiun, ya. Jadi mungkin setelah bekerja sekitar 30 tahun di luar negeri, pensiun mereka kembali ke Indonesia, dan sebagian lagi mereka melepas ya, kewarganegaraan Indonesia. Itu artinya bahwa di luar negeri pilihannya dia itu cukup menjanjikan ya untuk hidupnya. Jadi kita kan manusia yang tinggal di dunia ya, atau warga negara dunia. Jadi kita bisa pindah kemana saja kalau kita mampu. Oke ya, kalau tentang cara beradaptasi, saya kira pada umumnya manusia itu bisa beradaptasi, tinggal dicemplungkan aja ya orang Jawa bilang, sehingga mereka akan bisa dengan bahasa Tarsan awalnya, lama-lama mereka akan bisa mengenal dengan baik. Oke,
Berikutnya saya akan cerita tentang Taiwan, ya, tentang Taiwan di sini. Eh, Taiwan itu kalau kita lihat petanya itu ya bentuknya seperti ini. Itu luasnya hanya sekitar eh, sepertiga Pulau Jawa. Ya, jadi kalau kita lihat daratannya itu sekitar sepertiga Pulau Jawa, seperti di Jawa Timur lah ya, seperti di Jawa Timur. Dan kalau kita lihat jumlah penduduknya itu sekitar 24-25 juta jiwa, itu kan masih lebih kecil daripada Jawa Timur. Ya, Jawa Timur mungkin penduduknya sekitar 30-an juta. Jadi Anda bisa membayangkan bahwa ini seperti Jawa Timur dan jumlah penduduknya kira-kira ya mirip-mirip dengan Jawa Timur. Ya. Di sebelah kirinya itu adalah PRC, People Republic of China, dan di sebelah utaranya ada Jepang. Kemudian di sebelah timur, agak ke selatan ya ke tenggara itu ada Filipina. Dan mengenai budayanya itu kalau sukunya itu ada aborigin, mereka rata-rata tinggal di pedalaman, di tengah-tengah dari Taiwan ini pegunungan. Ini merupakan pegunungan. Kemudian di sebelah kirinya itu biasanya dipakai untuk industri, industri dan sebagian untuk pertanian. Ya, jadi kota industri itu sebagian besar berada di wilayah barat, sedangkan di wilayah timur ini biasanya dipakai untuk lokasi pertanian, ya, pertanian dan perikanan. Kemudian kalau mengenai kota-kota ini, itu ada Taipei, ibu kotanya, Taipei City di sini. Kemudian Taipei City berkembang, ya ini seperti kalau di Solo ada Solo baru gitu ya. Kalau di sini ada namanya New Taipei City, ya ada New Taipei City. New Taipei City lebih luas daripada Taipei City-nya. Kemudian ada lagi bandaranya, itu ada di lokasi Taoyuan. Kemudian di sebelah selatannya ada Hsinchu County. Ya, Hsinchu County ini adalah wilayah industri, industri elektronik. Jadi kalau Anda mendengar istilah komputer ya, dunia komputer, mikroprosesor, memori dan lain sebagainya, itu sebagian besar diambil dari kota ini. Ya, engineer-engineernya, perusahaan-perusahaannya itu lokasinya ada di sekitar Hsinchu City ini. Kemudian di sebelah selatannya ada Miaoli, ya, bagian tengah ya. Jadi kalau kita mendengar istilah Chong itu berada di tengah, ya, tengah dari Taiwan. Kemudian lokasi dari Chongzhen University itu ada di Chiayi County, ya, jadi di sekitar sini. Kemudian di selatannya ada Tainan, Tainan City. Tainan ini adalah ibu kota pertama dari Taiwan. Jadi Taiwan waktu pertama kali ibu kotanya dari sini sebelum akhirnya pindah ke Taipei. Dan di sebelah selatannya lagi ada kota yang cukup besar dan cukup terkenal juga, kota industri itu adalah Kaohsiung, ya, Kaohsiung City. Ya, itu adalah seputar tentang Taiwan. Jadi kalau nanti saya menyinggung tentang kota-kotanya itu berarti ya di sekitar-sekitar sini ya. Lokasinya ada seperti Taitung, Hualien, Ilan. Kemudian kalau di Keelung ini kotanya dekat dengan Taipei City. Beberapa mahasiswa Indonesia ada yang ada di Keelung di sini. Kemudian selanjutnya saya akan menceritakan tentang pentingnya studi di luar negeri, dan saya kira sebagian besar dari kita tahu ya bahwa memang penting ya, kita sudah tahu kenapa kok penting sekarang. Ya kalau di Taiwan itu lulusan pengajarnya itu merupakan lulusan dari universitas yang ternama. Jadi mereka benar-benar apa ya, sebagai seorang profesor atau dosen itu harus benar-benar orang yang mumpuni. Jadi oleh karena itu mereka akan benar-benar memilih ya orang-orang yang cocok untuk menjadi seorang dosen, terutama di dosen negeri ya. Di dosen-dosen negeri itu biasanya
orang-orangnya merupakan lulusan dari Amerika Serikat, universitas-universitas terbaik ya di Amerika Serikat atau di Inggris. Ya. Tapi sekarang mungkin mulai banyak dari beberapa universitas yang lain. Tapi umumnya kalau yang senior-seniornya itu biasanya lulusan dari Amerika, sebagian besar ya dari Amerika untuk engineering. Kemudian Taiwan itu selalu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Itu khususnya industri chip, ya industri chip. Jadi kalau Anda berpikir tentang industri chip, itu teknologinya dia yang paling, ya boleh dibilang paling, karena seperti Intel saja kalah apa namanya kalah maju dibandingkan dengan Taiwan, dalam hal ini TSMC ya perusahaannya, saingan dari Intel. Kemudian beberapa industri chip seperti TSMC, kemudian di situ ada UMC, kemudian ada Micron yang besar-besar. Ya, dari sebagian itu juga ada industri fabless, jadi mereka hanya mendesain saja IC-nya, kemudian dia produksi di foundry-nya istilahnya. Nah, jadi oleh karena itu ilmu dan teknologi di sana itu benar-benar diberi bobot yang tinggi. Ya. Jadi lulusan dari sains teknologi itu umumnya memiliki gaji yang lebih besar daripada yang sosial. Ya. Jadi begitulah cara Taiwan mempertahankan atau memberi insentif pada engineer-engineernya. Kemudian tentang modal untuk riset dan publikasi, mereka cukup royal, ya cukup royal. Cuman sebagian besar mahasiswa Taiwan sendiri, orang lokalnya itu bahasa Inggrisnya kurang bagus, ya. Jadi oleh karena itu mereka kadang-kadang membutuhkan orang asing untuk yang bagus bahasa Inggrisnya untuk membantu riset dan publikasi. Ya, jadi banyak sih orang-orang yang saya tahu dari Indonesia misalnya itu yang mampu menulis dalam bahasa Inggris itu dibiayai ya untuk melakukan riset dan publikasi. Kemudian tentang beasiswa itu berkaitan juga dengan dana, ya. Jadi dana risetnya itu. Karena untuk memberi beasiswa seorang profesor itu harus memiliki proyek. Nah, untuk memiliki proyek itu mereka harus berkompetisi, ya. Jadi profesor-profesor itu mempunyai uh, semacam program tahunan gitu ya untuk risetnya. Misalnya riset tahun ini tentang AI, artificial intelligence. Nah, mereka akan berlomba-lomba untuk memberikan proposal mereka, riset mereka tentang artificial intelligence. Ya, dari situ mereka kalau cocok dengan topiknya, mereka akan mendapatkan dana, ya, dana yang menurut saya sih lumayan, ya, lumayan besar. Tapi di samping itu juga mereka membagi dananya, ini menurut sekali lagi menurut opini saya ya, jadi mungkin bisa salah, tapi tolong dicek ya benar atau salahnya, karena yang saya tulis di sini itu berdasarkan tanya jawab saya dengan dosen dari engineering ya, dari engineering. Jadi kalau ada dana riset itu dari pemerintah setiap tahun itu akan dibagi dulu. Dibagi 50% dari dana riset itu untuk NTU. Jadi National Taiwan University yang ada di Taipei itu. Jadi dia akan dapat porsi 50%. Jadi Anda bisa bayangkan ya betapa besarnya dana yang di NTU. Tetapi untuk masuk ke NTU itu kita harus semacam punya IQ yang benar-benar outstanding ya. Jadi kalau IQ kita biasa-biasa saja, mungkin juga susah untuk masuk ke NTU. Tapi kalau kita termasuk orang yang outstanding, ya bisa saja ya kita dapat atau masuk di NTU. Nah, mereka punya dana besar ya. Dana besar itu berarti profesor bisa membiayai mahasiswa doktoral maupun mahasiswa master ya untuk membantu doktoral student dalam riset dengan topik tertentu. Kemudian berarti setelah 100% dibagi jadi 2, 50% untuk NTU, kemudian 25% dari 100% itu dibagi untuk top 4-nya. Jadi
di Taiwan itu ada semacam top 4 atau top 5 ya. Itu dia akan mendapat budget sekitar 25%. Seperti di NTUSD, kalau ada yang kenal dengan Pak Gunawan Dewantoro yang dosen di FTech juga, itu lulusan dari NTUSD. Kemudian Xiaotong, Tsinghua yang ada di Hsinchu, dan Cengkong ya, Cengkong di Tainan. Nah, ini adalah universitas-universitas yang kira-kira memiliki dana atau budget yang cukup besar untuk melakukan riset dan membiayai mahasiswa. Ya, jadi ini yang besar. Jadi kalau kita lihat kotanya, saya kembali lagi ya. Nah, kotanya itu lokasinya ada di sini. NTU itu ada di Taipei City sini, NTUST juga itu tetanggaan. National Taiwan University Science and Technology, NTUST, dan NTU, itu lokasinya tetangga, berada di Taipei City. Kemudian yang dua lagi, Xiaotong dan dan Tsinghua ya, dan Tsinghua itu ada di Hsinchu, ya, kota industri. Jadi di kota industrinya itu ada di sini. Kemudian yang terakhir itu ada di Tainan, di sini. Jadi 1, 2, 3, dan 4, 5 universitas terbesar di Amerika itu di Taiwan ini yang mendapat dana yang cukup besar. Nah, sisanya sekarang, sisanya itu dibagi untuk sebagian besar universitas-universitas yang lain. Ya, jadi ada banyak universitas yang harus berlomba, kadang dapat, kadang enggak. Ya. Nah, sebagai perbandingan sekarang untuk dananya misalnya ya, seperti profesor saya itu membuat proposal ke Ministry of Science and Technology ya, di MOST. Jadi dananya atau proposalnya itu biasanya dikirim ke MOST dan Ministry of Education. Nah, itu budgetnya itu bisa mencapai ya banyak ya, sekitar hampir 3 juta NTD. Nah, tapi di sini profesor saya mengajukan 2,5 juta NTD atau sekitar 1,2 miliar per 3 tahun. Ya, per 3 tahun. Dan satu profesor bisa mendapat beberapa proyek. Jadi misalnya dia tahun ini 2 proyek, misalnya ya, tahun depan 1 proyek. Anda bisa membayangkan berapa dana yang dikelola dalam 1 tahun dan berapa banyak mahasiswa yang bisa diminta untuk bekerja sama. Ya. Jadi rata-rata mahasiswa itu akan mengerjakan proyeknya ini selama 3 tahun. Nah, karena mahasiswa master itu hanya 2 tahun, jadi mereka hanya sepotong-sepotong. Ya. Jadi punya semacam plan tersendiri. Ini seperti profesor saya, mungkin di zaman saya dia punya sekitar rata-rata 2 ya, setiap tahun ada 2 project dari MOST. Belum proyek-proyek yang lain ya, belum proyek-proyek yang lain. Nah, mengapa kok mereka atau pemerintah Taiwan mau ya menggelontorkan dana itu? Itu karena untuk membantu penelitian. Ya. Jadi untuk menyokong riset mereka, itu mereka harus tetap berada di depan. Kalau dia nggak berada di depan, dia pasti akan lama-lama kalah, ya, karena dia hanya mengandalkan dari dunia industri, ya, dunia industri. Lalu yang kedua itu mahasiswa asing sekarang ya. Mengapa membutuhkan mahasiswa asing selain untuk membantu riset mereka? Itu adalah karena akreditasi internasional. Jadi mereka ingin juga ya akreditasi internasionalnya itu cukup berbobot gitu. Nah, karena semakin banyak mahasiswa asingnya, itu bobotnya akan semakin bagus ya. Akreditasinya atau poinnya atau skornya itu akan semakin bagus. Sehingga dia bisa naik di tingkat yang bagus juga ya rankingnya. Meskipun mungkin di poin-poin yang lain itu berkurang ya, lebih rendah, tetapi kalau jumlah mahasiswa asingnya itu banyak, sekitar 500 ya, kalau bisa mencapai 500 ke atas itu bagus sekali. Seperti di CCU itu masih susah ya untuk mendapatkan mahasiswa asing yang cukup banyak. Alasannya ya karena ya siapa sih yang mau ke CCU misalnya ya, karena
apa ya, seperti yang saya cerita tadi ya, bahwa budget yang diberikan ke CCU itu nggak terlalu besar, ya. Jadi budgetnya nggak terlalu besar. Dari kalau kita lihat dari porsi yang dibagi ke universitas-universitas yang lain. Oleh karena itu, kalau Anda lihat sebaran orang Indonesia yang ada di sekolah-sekolah di Taiwan, banyak sekali ya, mungkin ada ribuan ya mahasiswa Indonesia di Taiwan. Itu sebarannya ada di sekitar di sini ya. Di UST itu banyak sekali. Kemudian di Chiaotong, Tsinghua, Hsinchu itu ada beberapa. Kemudian di Cengkung ini juga lumayan banyak. Ya, jadi mereka seperti ngumpul di utara dan ngumpul di sini ya. Jadi ngumpul di sini, banyak ngumpul di sini dan ngumpul di Tainan di sini. Ya, beberapa lagi mereka menyebar di beberapa kota-kota yang ada di Kaohsiung, ada di Chiayi, di CCU, kemudian di Yunlin, ada di Taichung, kemudian di Ilan, Hualien, dan Taitung. Ya, jadi mahasiswa Indonesia itu banyak sekali ya dan tersebar di banyak tempat. Cuman mereka ngumpulnya paling banyak itu di Tainan City ini paling banyak. Kemudian di NTUST ya, NTUST itu juga banyak. Ngumpulnya di situ. Jadi kalau kita butuh informasi atau pengen ketemu orang Indonesia di mana, ya silakan pilih kira-kira universitas-universitas yang berlokasi di sini atau di Kaohsiung ya, di sini. Kalau dari cuaca biasanya di Taipei ini lebih sejuk ya. Makin lama makin ke bawah ini makin panas. Jadi ini seperti kota terpanasnya ada di Kaohsiung dan Pingtung. Ini adalah kota terpanas di uh, Taiwan. Ya, jadi ini tentang pembagian uh, budgetnya. Ya, budgetnya itu kira-kira seperti itu. Nah, sekarang mengapa Taiwan? Kita balik lagi ini ya. Ya, tadi saya sudah cerita pengajarnya tipikal Asia, ya, lulusan US atau Inggris, lab-nya standar internasional. Jadi mereka sudah terbiasa dengan lab yang dikalibrasi. Ya. Jadi banyak lab kan kalau di Indonesia ini kan ini dikalibrasinya dengan standar yang mana ya. Jadi kalau standarnya nggak internasional, mungkin hasilnya bisa diragukan gitu ya. Kemudian mahasiswa dan penduduknya itu rata-rata ya ramah ya dan bersahabat. Nah, tapi banyak juga yang beberapa yang kurang ya, kurang ramah. Tapi jarang ya, jarang ditemui. Rata-rata karena masalah bahasa saja, karena masalah bahasa. Kemudian orang Taiwan itu juga termasuk pekerja keras. Jadi mereka bekerja itu 995 ya. 995. Kalau di PRC atau di China itu dulu ya, sekarang sudah nggak dibolehkan, itu mereka bekerja 996. Jadi bayangkan ya, dari 9 pagi sampai 9 malam selama 6 hari kalau di China. Kalau di Taiwan itu masih 995. Masuk jam 9, pulang jam 9 malam, kemudian selama 5 hari ya, 5 hari. Jadi mereka biasanya kalau teman saya itu sudah hari Sabtu, mereka biasanya sudah tidur sampai siang ya. Kadang sampai sore malahan. Jadi jarang melihat matahari karena mereka bekerja dari pagi sampai malam. Ya, itu mereka bekerja keras ya. Kemudian pemandangan alam saya kira bagus itu terutama yang di tengah ya, karena wilayah pegunungan dan wilayah-wilayah itu gampang dituju dengan transportasi yang boleh dibilang cukup lumayan gampang ya, lumayan gampang. Cuman kalau tentang makanan itu hambar, sedikit garam, gula karena mereka menjaga kesehatan. Jadi gula dianggap mereka seperti racun ya di sana. Jadi kalau Anda makan di sana dengan sedikit garam dan gula itu ya maklum aja. Dan yang faktor yang lain itu adalah hubungan dengan People Republic of China yang kurang baik ya dengan presiden yang sekarang itu yang ingin merdeka dan PRC menganggap bahwa kemerdekaan kamu itu bagian dari wilayah PRC ya. Jadi itu secara politik ya modelnya seperti itu ya. Kemudian nah sekarang ya bagaimana kita bisa tahu tentang informasi tentang Taiwan ya, terutama tentang studi. Nah itu bisa kita jangkau dari web ini ya, Study
in Taiwan.org di sini. Ya, jadi saya ganti sebentar ya, saya stop dulu, saya pindah. Nah, ini. Jadi website ini itu boleh dibilang merupakan one stop information-nya. Ya, jadi kita mau tahu tentang Taiwan, oh bisa di sini. Tentang requirements, study in Taiwan in 7 step, itu bisa diketahui di sini ya. Plan your stay, learning Chinese, dan lain sebagainya. Dan kalau kita ingin mengajukan ya aplikasi ke studi di Taiwan dengan scholarship-nya, ya Anda bisa baca requirement-nya di sini ya. Kemudian tentang scholarship yang menjadi patokan saya, ini saya akan lihat di sini. Jadi pembagiannya adalah seperti ini. Mereka punya government scholarship, university scholarship. Ya, jadi Anda bisa lihat government scholarship dan university scholarship. Jadi setiap universitas, terutama negeri di Taiwan, itu mereka punya jatah, ya, jatah untuk menerima mahasiswa asing. Dan rata-rata mereka akan membiayai untuk biaya dormitory secara free dan juga tuition ya. Jadi uang sekolahnya itu gratis. Uang sekolah dan dormitory itu biasanya gratis kalau dari universitas ya, dari universitas. Ini untuk level S2 dan S3 ya. S2 dan S3 kalau Anda diterima di universitas itu rata-rata kita gratis untuk dormitory atau asramanya itu juga biaya sekolahnya ya, biaya studinya. Tapi biaya hidup itu kita harus bayar sendiri atau kita kontak dengan profesor. Ya, kontak dengan profesor kita bisa menjadi research assistant atau menjadi teaching assistant. Ya, bisa menjadi research assistant atau teaching assistant. Nah, biasanya kita perlu kontak dengan profesornya sebelum kita mengajukan scholarship-nya. Ya. Kemudian tentang government scholarship, kalau kita klik di sini, ya. Jadi mereka punya beasiswa untuk dari Ministry of Education, ya, Taiwan Scholarship. Kemudian Ministry of Foreign Affairs, Menteri dari Kementerian Luar Negeri. Kemudian ada Academia Sinica. Ya, ini biasanya untuk yang PhD saja kalau Academia Sinica. Kemudian ada International Higher Education Scholarship Programs, ini ICDF. Kemudian Elite Study in Taiwan. Ini bisa untuk dari S1 sampai S3. Ya, jadi untuk scholarship-nya bisa kita dapatkan dari misalnya dari sini ya, MOE. Tinggal diklik aja di situ, mereka akan, nggak ada informasinya di sini. Dari sini, nah, ada ya. Jadi mereka punya beberapa program, mulai dari undergrad, master, dan doktoral. Ya, beasiswanya meliputi seperti ini. Misalnya ini contoh ya. Monthly stipend 25.000 ya, untuk LEP dan 30.000 untuk degree program. Rata-rata ya, rata-rata kalau mahasiswa master dari yang mendapatkan dana dari MOE atau MOFA atau ICDF itu rata-rata mereka mendapatkan 25.000 ya, 25.000 NT. Kira-kira berapa ya 25.000 NT? Itu tinggal Anda bagi 2. Jadi kalau Anda bagi 2, Anda ketemu misalnya 12,5 ya. 12,5 itu berarti 12.500.000. Itu untuk beasiswanya ya, 12,5 juta setiap bulan. Selama tergantung masa programnya. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 sampai 4 tahun untuk PhD. Jadi kalau PhD Anda mungkin bisa mendapatkan 30.000 NT. Ya, sekali lagi ini untuk khusus yang beasiswa dari pemerintah, bukan universitas. Ya, jadi kalau universitas itu Anda nggak dapat ini. Universitas nggak akan ngasih ini. Mereka hanya ngasih
sebagian besar hanya ngasih dormitory dan tuition free, ya, itu yang free. Lainnya tergantung dari profesor. Ya, jadi kalau profesornya memiliki project, ya kita mungkin dapat cipratan semacam gaji ya, salary untuk jadi research assistant atau jadi teaching assistant. Tapi untuk teaching assistant jarang, ya. Rata-rata kita hanya research assistant. Ya, biasanya hanya research assistant aja yang didapat. Kalau kita di engineering. Tapi kalau non engineering itu agak susah ya, untuk mendapatkan dana-dana seperti ini. Maksud saya engineering dan science ya. Science dan engineering itu lebih gampang dapatnya untuk jadi TA atau RA. Tapi kalau dari sosial agak susah ya untuk dapatkan itu. Nah, di itu untuk financial assistance-nya ya. Jadi ini bisa macam-macam requirement-nya, tapi rata-rata orang Indonesia bisa untuk mendapatkan itu. Kemudian saya sambung lagi, kembali lagi. Nah, sini ya. Oke ya, jadi kalau kita lihat nanti di studyintaiwan.org scholarship, maka kita akan mendapatkan banyak informasi di sana. Ya. Anda bisa pilih universitasnya, kemudian macam beasiswanya, dan kalau Anda ingin lebih detail, Anda bisa kontak ke profesornya. Ya, jadi profesor itu berkuasa di sana untuk ya dan tidak. Ya, jadi kalau dia bilang ya, itu berarti Anda akan dapat support. Ya, akan dapat support. Tinggal Anda minta saja ke profesor. Nah, pengalaman saya dari berkumpul dengan beberapa mahasiswa dari Vietnam, ya, mahasiswa asing yang banyak di sana itu dari Vietnam, India. Ya, Vietnam, India itu banyak sekali di sana. Nah, kalau kita bertanya ke mereka, mereka akan menjawab bahwa orang Indonesia itu cenderung pasif ya untuk bertanya ke profesor ya untuk meminta semacam grant atau beasiswanya ya, cenderung pasif. Tapi kalau orang India atau Vietnam, mereka agak berani ya, mintanya agak berani. Jadi kalau nggak dikasih sekian, saya nggak mau join ke lab. Ya, jadi itu seperti bargaining ya. Bagi orang Indonesia mungkin dianggap malu-malu ya, malu-malu. Seperti orang Jawa mungkin ya harusnya kan kamu tahu kamu saya harus dapat berapa. Tapi orang Taiwan itu merasa kalau kamu tak kasih sekian aja mau, ngapain aku ngasih kamu lebih gitu ya. Jadi ya itu harus semacam nego ya, istilahnya negosiasi. Dan yang saya dengar dari India, mahasiswa India, itu mereka akan minta standar mereka seragam, harus 15.000. Ya, jadi minimal stipend. Jadi stipend itu di luar dari apa namanya tuition dan dormitory ya. Mereka minta 15.000 NT. Nah, biaya hidup di Taiwan ya, maksud saya di kota yang kecil seperti di Chiai atau di ya, dan sekitarnya ya, itu sekitar 9.000 ya atau sekitar 300 US dollar. Jadi tinggal kita bagi NTD dengan 30 kita dapatkan USD ya, sekitar 300 USD. Itu dengan 9.000 NTD itu kita bisa lumayan lah ya, lumayan bernafas, hidup nggak 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 apa ya, ya masih bisa lah untuk setiap minggu keluar untuk lihat kota itu masih bisa. Tapi kalau Anda kurang dari 6.000 itu sudah agak susah ya, karena untuk biaya makan sendiri itu sekitar 60 NT, itu sekitar $2 ya, sekitar $2 sehari belum biaya-biaya yang lain. Ya, ya jadi itu tentang di Taiwan ya, di Taiwan, Universitas di Taiwan. Rata-rata mereka akan sama saja, mulai dari karena pulaunya kan kecil ya, dari utara sampai selatan itu model-modelnya hampir sama saja. Ya. Jadi kalau kita sudah pernah mencoba misalnya di NTU misalnya, Anda mau mencoba di sebelah selatan di Kaohsiung itu ada Sun Yat-sen University itu ya modelnya sama saja. Ya. Jadi kita harus kalau bisa apply kemudian nego dan usahakan untuk dosen itu dapat scholarship-nya dari Ministry of Education ya,
biasanya mereka memberi lebih cukup ya, cukup mungkin sekitar 30.000 untuk PhD ya, setiap bulan selama 3 sampai 4 tahun. Ya, jadi kalau beasiswa government itu lebih tinggi daripada universitas. Ya, jadi oleh karena itu usahakan untuk mendapatkan yang dari universitas dari pemerintah terlebih dahulu ya, sebelum kita apply ke universitas. Jadi ini macam-macamnya, ada dari MOFA, dari MOST, Akademia Sinika, dan ICDF. ICDF kalau nggak salah saya pernah ada teman di sana dapatnya sekitar 20.000 NT di samping untuk biaya yang lainnya. Hanya saja ketika kita diberi 30.000 oleh misalnya dari Ministry of Education, itu dipakai untuk membiayai semuanya. 30.000 itu juga dipakai untuk biaya dormitory dan dipakai untuk membiayai tuitionnya. Tuition untuk engineering itu sekitar 55.000 satu semester. Kemudian untuk dormitory itu sekitar 9.000, ya, 7.000 sampai 9.000. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan 30.000 sebulan dikali 6, itu kan sekitar 180.000. Sedangkan biaya yang kita keluarkan untuk dormitory, untuk stipend, itu sekitar ya katakan saja 65.000. Ya, jadi sisanya itu bisa kita pakai untuk biaya hidup ya atau tuitionnya. Untuk stipendnya. Ya, stipend. Jadi usahakan ya untuk dapat dananya dari MOE, MOFA atau MOST atau dari Akademia Sinika atau ICDF. Ya, ICDF biasanya memang khusus untuk higher education. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, untuk Akademia Sinika khusus untuk PhD, kita dari Elektro itu ada alumni yang ada di sana sampai sekarang. Istrinya di semacam akademia. Istrinya jadi istrinya orang LIPI ya, dua-duanya orang LIPI, tapi yang suaminya itu lulusan dari Elektro. Dia ambil S3 dan mungkin sudah 4 tahun lebih, mungkin ini tahun kelima dia di sana. Ya, lalu berikutnya sekarang. Ini apa? Oh, ini saya ingin menunjukkan yang dari OIA dulu. Nah, setiap universitas negeri itu rata-rata memiliki apa yang disebut dengan Office of International Affairs. Ya, jadi dia menyebutnya dengan OIA. Jadi penamaan ini standar untuk hampir semua universitas negeri di Taiwan. Ya. Jadi kalau kita ingin dapat informasi per universitas, maka Anda bisa masuk ke OIA-nya masing-masing. Ya, jadi kalau di sini saya ikut dari CCU, maka Anda bisa lihat OIA CCU, ya, oiaccu.edu. Lalu di sini ada banyak informasi baik untuk mahasiswa asing, ya, mahasiswa asing, scholarship-nya misalnya. Nah ini, kalau Anda lihat yang bahasa Mandarin, ya, bahasa Mandarin seperti ini, Anda bisa klik kanan, nah, bisa diterjemahkan kemana ya. Kita gunakan Google biasanya. Nah, rata-rata orang Indonesia menggunakan teknik ini. Ya, jadi kita terjemahkan di sini. Nah, keluarlah terjemahannya. Nah, ini dari sini kita bisa mengikuti informasi yang ada di universitas itu. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Kemudian kalau ada suara orang ngebur ini mohon maaf ya. Nah, itu tentang beasiswa. Jadi setelah kita tahu pembagiannya, bagaimana pemerintah membagi dananya,
Kemudian selanjutnya tentang macam-macam beasiswa yang lain, ya, bisa non university, itu Anda bisa pilih dari government, ya, dari government. Lalu berikutnya kita akan lihat tentang kehidupan di orang Indonesia di sana, ya, Indonesian Student Union di sana. Jadi kita punya beberapa asosiasi, tapi yang besar di sana itu adalah PPI, ya, PPI Taiwan di sana. PPI, kemudian ada juga dari Persatuan Pelajar Sumatera Utara. Ya, saya cerita sedikit tentang PPSU di sini. Karena salah satu dari mahasiswa, ya, PPSU itu punya target, ya. Targetnya itu 3.000 PhD kalau nggak salah, ya, mahasiswa atau pelajar dari Sumatera Utara itu bisa dapat 3.000 PhD. Jadi dia akan mengusahakan atau membantu para pelajar di Sumatera Utara untuk bergabung dengan universitas dimanapun juga, ya, di luar negeri. PPSU ada di mana-mana, ya, termasuk PPI juga. Nah, terutama yang di Taiwan. Mengapa Taiwan? Karena Taiwan itu waktu itu, ya, masih mudah untuk mendapatkan beasiswa, ya. Jadi zaman dulu itu masih gampang sekali kita sangat gampang untuk mendapatkan scholarship, ya. Jadi itu benar-benar dimanfaatkan oleh PPSU. Jadi Anda jangan heran kalau banyak orang Batak, ya, yang ada di Taiwan, ya, mahasiswa Batak di Taiwan dan Nias, ya, Batak dan Nias itu mereka masuk dalam kelompok mahasiswa Persatuan Pelajar Sumatera Utara, dan saya banyak punya teman, ya, yang ada di sini. Lalu untuk PPI Taiwan, kalau Anda butuh informasi, Anda bisa lihat dari PPI Taiwan, dan Anda bisa lihat subnya, ya. Misalnya Anda suka di Tainan misalnya. Nah, kalau Anda suka di Tainan, Anda bisa lihat dari PPI Tainan, lalu Anda bisa minta informasi yang berkaitan dengan misalnya beasiswa yang lebih detail dari profesor dan lain sebagainya. Ya, jadi apa yang menonjol di universitas itu, misalnya Tainan terkenal university-nya itu Cengkung, ya, Cengkung University. Cengkung University itu terkenal dengan misalnya saja di elektro dan kedokterannya. Ya. Jadi elektro dan kedokterannya termasuk keperawatan itu mereka sangat terkenal, ya, di situ. Elektro dan kedokteran, Cengkung University. Di samping jurusan-jurusan yang lain, ya. Dan beasiswanya lumayan besar untuk apa? Termasuk ukuran yang untuk mahasiswa asing lumayan lah, ya. Paling enggak untuk hidup itu lumayan gitu, ya. Dan kalau di Tainan itu kan kotanya kota besar. Jadi kita punya apa namanya? Waktu, ya, waktu sekitar 20 jam seminggu yang bisa dipakai untuk bekerja sambilan. 1 jam bekerja itu kalau di Taiwan ada standar minimalnya sekarang 160 NT. Ya, jadi kalau kita bagi dengan 30 itu sekitar 5/3 dolar. Ya. Kalau $1 15.000 kira-kira, ya, 1 jam Anda bekerja dapat 75.000. Ya, 1 jam Anda bekerja. Jadi kalau 20 jam seminggu bisa Anda kalikan saja 20 jam kali berapa tadi? 75.000, ya. Anda dapat 1,5 juta per minggu. Ya, jadi ada beberapa mahasiswa memilih kota-kota besar, alasannya apa? Ya, bisa kerja. Dia mengoptimalkan 20 jam per minggu. Tetapi kalau kita kerja di engineering, ya, ini kemungkinan besar nggak bisa. Ya. Engineering itu sudah hidup hidup dari matahari belum terbit sampai terbit itu sudah apa namanya, matahari dari terbit sampai terbenam kita nggak lihat, ya. Jadi kita ada banyak di lab. Tapi untuk mahasiswa yang sosial itu biasanya punya waktunya cukup banyak, ya. Jadi mereka bisa bekerja di luar, ya. Jadi untuk dapat ini itu bisa lah, ya. Kemudian persatuan pelajar yang lain itu adalah yang Tionghoa itu biasanya ikut yang di sini, ya. Persatuan Pelajar Indonesia di Taiwan atau Indonesian Student Association, ya, ISA. Dan mereka punya grup sendiri namanya Perpita. Jadi Perpita ini adalah grup Tionghoa, ya, Tionghoa. Biasanya orang Tionghoa di sana mengambil S1. Sebagian besar hanya mengambil S1. Jarang yang mengambil S2 atau S3 itu boleh bilang jarang. Tapi kalau mahasiswa Indonesia rata-rata
itu mengambilnya S2 dan S3 ya. Maksudnya yang non Tionghoa ya, misalnya dari dosen, dari yang lain biasanya kan ambilnya dari S2 dan S3. Karena untuk Tionghoa itu perlakuannya khusus ya. Istilahnya mereka menyebut orang Taiwannya menyebut dengan Chinese overseas ya, dengan istilah Chinese overseas. Jadi mereka cara pembiayaan kuliahnya juga berbeda ya, dengan mahasiswa internasional. Jadi ini dibedakan antara mahasiswa internasional dan mahasiswa yang berupa Chinese overseas. Kemudian jumlah mahasiswa penduduk ini ya saya tulis di sini. 1% penduduk yang ada di Taiwan itu adalah WNI. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sana itu pekerja migrannya itu ada sekitar 250.000 yang mengirimkan sekitar 8 triliun rupiah setiap tahun ya ke Indonesia. Jadi itu baru separuh ya. Yang separuh kan disimpan sendiri oleh pekerja migrannya di sana. Jadi waktu pulang mereka masih bisa membawa sekitar 8 triliun ya kalau mereka pulang semua. Tapi sekitar setahun sekali, kalau di total itu kata bank-bank Indonesia, itu mengatakan ada 8 triliun rupiah yang berupa istilahnya itu disebut uang uang hasil keringat pekerja migran ya yang dikirimkan ke Indonesia menjadi devisa negara. Jadi Anda bisa membayangkan bahwa mereka itu pahlawan ya, bisa membawa uang ke Indonesia. Dan jumlahnya Anda lihat 1% ya. Jadi kalau Anda ke kota-kota besar sampai ke kota pelosok pun ya Anda akan menjumpai orang-orang Indonesia di sana. Karena sebagian besar orang Indonesia di sana itu pekerja migrannya itu banyak bekerja di bidang caregiver ya. Caregiver itu seperti merawat orang-orang tua ya lanjut usia. Karena usia tua di Taiwan itu usia harapan hidupnya itu 80 tahun. Dibandingkan Indonesia yang 70 tahun. Jadi mereka orang tuanya itu sangat banyak, ada yang karena rata-rata 80 tahun itu berarti banyak juga yang usianya 90 tahun ya. Jadi mereka butuh perawat ya, butuh perawat. Nah, biasanya orang-orang Indonesia yang paling sabar ya, meskipun ada banyak kasus tapi orang Indonesia banyak yang sabar di sini. Kalau orang dari Filipina biasanya mereka masuk ke pekerja konstruksi biasanya ya, bagian-bagian konstruksi. Selain itu orang Indonesia juga bekerja di bidang perikanan, ya, perikanan dan pertanian, ya, perikanan dan pertanian banyak di sana. Jadi kalau kita naik kapal perahu dari Pulau Taiwan menuju ke pulau yang lain, misalnya ke Pulau Makong yang ada di di pulau seberangnya sebelah kiri itu banyak anak buah kapalnya yang bisa berbahasa Indonesia ya, bisa berbahasa Indonesia. Jadi kadang saya ngobrol dengan mereka ya. Mau ternyata dari mana? Mau dari Pekalongan, dari mana? Mau saya dari Bali, ada yang gitu ya. Yang terutama perikanan itu dari Bali. Oke ya, tentang syarat lulus dan tipsnya. Mahasiswa Taiwan itu lebih mementingkan lab daripada kuliah ya, karena tidak susah untuk dapat nilai lulus. Jadi kalau kita kuliah dapat nilai lulus itu biasanya gampang asal kita memenuhi semua syaratnya ya. Jadi misalnya PR dikumpulkan tepat waktu, ya, tugas dikumpulkan tepat waktu, ikut tes ya, tesnya semua diikuti, nah, mereka biasanya lulus ya, asal ikut-ikut itu lulus. Nah tapi kalau untuk ranking, nah mereka mungkin harus bekerja lebih keras ya, karena ada juga mahasiswa Taiwan yang mementingkan ranking ya, cuman biasanya hanya segelintir aja untuk beasiswa biasanya atau untuk apa ya yang penting. Lalu tentang GPA total kalau di master dan atau disertasi ya untuk PhD itu GPA itu dihitung dengan kuliah dan tesis itu 50% banding 50%. Jadi 1:1. Kalau kuliahnya misalnya IP-nya 4 misalnya, kemudian tesisnya cuma dapat 90 poin, 90 poin misalnya jangan 90 ya, kita anggap aja misalnya 80 misalnya ya, B misalnya 3. Nah, itu berarti nanti tinggal ditambahkan dibagi 2. Ya, jadi oleh karena itu mereka cenderung mementingkan tesis karena kuliah kan banyak sekali macamnya. Jadi mahasiswa banyak yang mementingkan tesis. Kalau untuk PhD
itu course-nya itu yang di engineering itu adalah 18 SKS dengan wajibnya 9 SKS. Ini hampir semua universitas sama. Jadi begitu waktu saya dolan gitu ya, bermain ke Hsinchu, saya ketemu dengan mahasiswa di Chawtung waktu itu dari Brawijaya. Saya sempat wawancara, ya mereka rata-rata ya sama ya, ngambil 18 SKS wajibnya, lalu harus ngikuti kandidasi ya. Nah, proses kandidasi ini macam-macam syaratnya. Ada yang mensyaratkan harus top 30% di sekelas untuk 3 mata kuliah wajib. Ada yang mensyaratkan publikasi, ya publikasi di jurnal Q3 minimal atau conference. Ya, itu syarat-syaratnya. Nah, kalau syaratnya terpenuhi, ya Anda bisa melaju ke kandidansi. Ya. Kalau sudah kandidat PhD, Anda tinggal melanjutkan dengan publikasi sekarang. Nah, publikasinya biasanya poinnya macam-macam, ya, tergantung dari universitasnya. Ada yang menggunakan model 4 poin, ada yang menggunakan model 15 poin. Nah, contoh saya ini untuk yang 4 poin. Ya, untuk 4 poin. Nah, untuk 4 poin itu mereka ngajunya jurnalnya bukan Scopus ya. Jadi jurnal yang diaju adalah SCI. SCI ini kalau zaman dulu lebih tinggi tingkatnya daripada Scopus ya. Tapi sekarang mungkin Scopus sudah memperbaiki diri sehingga skornya lebih relevan atau masuk akal ya. Jadi mungkin hampir sama dengan SCI. Ya, tapi zaman dulu SCI ini lebih susah daripada Scopus. Nah, untuk SCI itu mereka minta kalau Anda berhasil untuk mengumpulkan poin Q1 itu dihargai 3,5 poin, untuk Q2 2,5 poin, untuk Q3 1,5 poin. Ya, ini khususnya untuk PhD ya, sekali lagi untuk PhD. Untuk master hanya diwajibkan untuk kuliah dan tesis. Ya, master itu hanya kuliah dan tesis. Mereka tidak wajib untuk mempresentasikan di conference atau di jurnal. Tapi untuk PhD kita wajib untuk ya ini ya ikut course, harus ikut kandidasi, kemudian mulai publikasi. Publikasinya dihitung di sini. Nah, untuk skornya ini itu diperoleh kalau penulis tunggal. Kalau penulisnya itu lebih dari 1, maka Anda dapat 3 poin, lalu tinggal ditambah ya sejumlah nama penulis yang lain. Kalau penulisnya juga 3, maka ini harus dibagi dengan Anda cuma dapat 50% dari 3,5. Ya, tapi kalau Anda hanya sendirian dengan profesor Anda dapat 3 poin. Ya, 3 itu artinya penuh ya. 3 ini artinya penuh di sini. Anda dapat penuh di sini. Cuman kadang-kadang kalau kita nggak bisa menulis sendiri dengan profesor, kita dapat poinnya kurang dari ini. Ya, misalnya berdua atau bertiga, ya biasanya kurang dari ini. Lalu kalau Q1 itu biasanya kan susah ya, atau waktunya butuh waktu yang lama. Jadi yang lebih singkat itu biasanya adalah dengan kalau kita bisa mendapat Q2. Ya, Q2 ini lebih gampang untuk SCI karena jangkauannya jauh lebih panjang daripada Q1. Ya, Q1 itu benar-benar A+, ya, karena kalau dilihat dari apa namanya pembagiannya itu dia 85 ya, 85 ke atas skornya. Kalau yang ini mulai dari skor rendah ya, rendah sampai 85. Dan Q3 itu 1,5 poin. Jadi sebetulnya untuk di Taiwan itu untuk lulus itu nggak terlalu susah ya, kalau kita sudah pernah mempublikasikan sesuatu ya kita akan terbiasa dan menulis itu cepat sekali karena mereka juga punya dana dan profesornya juga pandai dalam bahasa Inggris, jadi untuk publikasi rata-rata bisa cepat asal punya topiknya ya, topiknya ada, kemudian kita research sesuai dengan arahan profesor, kita presentasi di kelas, hampir setiap minggu itu ada presentasi. Lalu setelah itu kita disuruh menulis dan mengirimkan ke penerbitnya. Kemudian kalau kita membuat disertasi sudah, jadi kalau ini sudah selesai, sudah oke, course-nya sudah oke, publikasi sudah oke, lalu dilanjutkan dengan menulis disertasi. Ya, jadi menulis disertasi itu kita perlu menyiapkan budgetnya ya untuk fotokopi atau jilid karena
mereka kalau begitu seminar atau proposal itu butuh 5 profesor yang harus diberi apa namanya pendelnya itu ya, dan profesornya itu kan banyak yang dari luar, jadi kita harus mengirimnya ke luar kota juga. Ya. Lalu kemudian kalau sudah oke, misalnya seminar disetujui, kita revisi. Nah setelah revisi kita harus mengirimkan lagi ke 3 profesor. Ya biasanya internal profesor di sini. Kalau sudah oke dan sudah direvisi, mereka setuju, kita bisa kirimkan atau jadwalkan untuk ujian. Ya, ujian biasanya ada 7 profesor di sini. Dan dari internal biasanya hanya 3, sisanya dari eksternal. Ya. Ini profesornya bisa 7 sampai 9. Jadi ya ini ya. Jadi kalau profesornya oke, ya mereka meluluskan kita, maka ya kita akan lulus ya, akan lulus dengan gampang. Dan biasanya kita akan mencari profesor yang boleh dibilang eh, yang gampang lah ya, yang gampang berteman gitu ya, diajak berteman dengan kita atau dengan profesor-profesor yang lain. Ya, jadi usahakan untuk mendapat profesor yang istilahnya itu apa ya, membantu gitu ya, membantu. Karena ada juga profesor yang nggak mau tahu itu juga ada ya. Itu kan urusanmu itu. Kalau kamu di bawah standar ya Anda keluar saya nggak keberatan. Ya seperti itu. Jadi ini untuk PhD, untuk master itu hampir sama ya. Cuman kita hanya diminta untuk kuliah dan tesis saja. Kemudian ini hanya contoh galeri ya. Jadi ini salah satu mahasiswa elektro yang sorry sistem komputer atau teknik komputer ya. Namanya Joshua, mungkin ada yang kenal. Dia sekarang di Jiaotong, ya Jiaotong. Dia hanya butuh 1,5 tahun ya untuk selesai dari Jiaotong. Jiaotong itu merupakan salah satu universitas terbaik di bidang computer science. Ya. Dan dia dibimbing oleh salah satu profesor apa ya yang top one-nya ya di mana di Taiwan di bidang jaringan ya networking dan networking ya jalur networking dan security kalau nggak salah. Joshua mahasiswa Siskom tahun berapa ini? Dia lulusnya cukup tepatnya di sana. Terus kemudian ini tentang cuaca. Jadi kalau di sana musimnya, kalau kita musim panas ya kadang-kadang mahasiswa Indonesia kita jalan-jalan ya, jalan-jalan bersama teman-teman, kelilingi kampus. Ya, kadang beli apa, jalan-jalan. Ini kalau Anda kenal ya Priska, dosen dari mana ini ya, keperawatan atau FBS atau mana ini? Ya, Priska. Ya, terakhir mungkin semester depan bisa bergabung dengan UKSW lagi. PhD juga ya, PhD di bidang saya agak lupa itu jurusan dia itu. ELND. Mungkin yang bersangkutan bisa membagikan sendiri ya ceritanya tentang development ya, tentang apa namanya education ya, education leadership development, Priska. Kalau yang ini adalah mahasiswa PhD, tapi dia adalah dosen dari Universitas Atmajaya Jakarta, ya, Universitas Atmajaya Jakarta. Jadi kita banyak ketemu dengan banyak teman Indonesia yang berasal dari banyak universitas juga. Ini Pak Sabdo berasal dari LIPI, PhD. Ini rekan selab saya. Dan ini adalah dari PPSU, ya, mahasiswa master. Yang terakhir yang di belakang ini adalah mahasiswa dari Surabaya. Dia PhD bidang finance, ya, global finance kalau nggak salah. Tentang musim, kadang musim panas, musim gugur, ya berkabut seperti ini ada di pegunungan dekat universitas ya. Kemudian kalau musim dingin kadang bersalju tapi kita harus naik ke gunung. Kemudian untuk sosialisasi saya membutuhkan teman ya, teman-temannya ya salah satunya karena saya orang Kristen jadi saya ketemunya ya berkumpul di gereja. Ya. Jadi gerejanya di dekat universitas itu ada gereja, tapi bukan di dalam universitas ya karena jumlah orang Kristen itu di Taiwan tuh hanya 4-5% aja.
Nggak banyak sebetulnya orang Kristen di Taiwan. Jadi ini kegiatannya. Ini banyak juga orang-orang dari PPSU selain dari teman dari Nigeria, ada yang dari India di sini beberapa orang Taiwan dan ini dari Amerika Selatan ya, saya lupa namanya. Kemudian ini adalah lab dan dormitory. Jadi di lab di computer science itu setiap mahasiswa pasti dapat 2 monitor di sini dan 1 desktop ya. Ini bawa sendiri kalau ini ya. Ada 2 monitor. Kemudian ini adalah teman-teman, ini master masih ya. Tapi meskipun master ya mereka hebat-hebat juga karena berhasil masuk di di perusahaan TSMC ya, salah satu perusahaan besar di Taiwan, paling besar ya, industri chip paling besar di Taiwan. Di sini adalah ya lorong-lorong yang di lab, ya mereka bekerja di kubikel ini. Cara mereka bekerja itu juga berbeda dengan kita, karena mereka masuk itu kadang agak siang, sekitar jam 9 mereka masuk, kemudian mereka akan di lab, melakukan aktivitas di universitas, kemudian setelah itu mereka selesai sekitar jam 11, kadang jam 12 malam. Ya, jadi mereka berada di lab itu dari pagi sampai malam. Nah, setelah malam, mereka katanya, ceritanya, mereka mandi, lalu setelah itu tidur. Ya. Bangun-bangun, tidak perlu mandi lagi. Ya. Mereka tinggal makan, ambil breakfast, beli breakfast, berangkat ke lab. Jadi orang Taiwan cenderung mandinya hanya sekali. Lalu untuk makanan, ini adalah makanan yang khas di sana, seperti hotpot di sini, dan beberapa bento, model bento. Kemudian ini disebut dengan yang model celup-celup. Lalu ada minumannya, kalau minumannya itu adalah bubble milk tea ya, bubble milk tea yang manis, atau yogurt di sini. Ya, yogurt dengan buah, itu cukup terkenal. Lalu barbecue itu juga termasuk makanan yang biasa mereka makan, ya, selain hotpot di sini. Kalau kita punya teman ya, teman yang banyak orang Taiwan, itu enaknya apa? Enaknya adalah kalau mereka sudah lulus yang master, kadang-kadang kita diundang main ke sana, ke tempat mereka kerja, lalu kita ditraktir gitu ya, ditraktir makan-makan. Ini kebetulan saya ditraktir oleh salah seorang teman. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya bisa membagikan pengalaman studi saya di Taiwan, dan saya mengutip 1, 2, 3 poin di sini dari Denzel Washington, ya, salah satu aktor Amerika. Jadi intinya sebetulnya kalau kita mau untuk sukses itu ya menurut dia, itu percayalah pada Tuhan, karena Tuhan itu yang menciptakan alam semesta dan Dia tahu kebutuhan kita. Ya. Dan karena saya orang Kristen ya otomatis saya percaya dengan Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua adalah punya mimpi yang besar. Jadi dalam satu kali hidupmu, kalau bisa Anda memiliki satu mimpi yang besar yang Anda kejar, ya cukup dengan mati setengah mati gitu ya, mati-matian gitu. Nah, lalu suka berjanji dengan waktu untuk menempati mimpi besar. Kemudian yang keempat, ini seperti ya, suka belajar, bersosialisasi, berteman dengan orang asing, itu seringkali kita harus mengalah. Ya. Karena apa? Kadang kalau kita nggak mengalah, menang sendiri, itu cenderung negatif. Ya, cenderung negatif. Kita kalau dijauhi agak repot. Ya, suka berdiskusi. Kemudian ya kalau kita bosan, kita punya aktivitas yang lain. Ya. Oke, ini dari saya. Saya kembalikan lagi barangkali ada yang ingin bertanya. Terima kasih, Pak Rian. Baik, terima kasih sekali untuk sharing session-nya, sudah sangat informatif dan sangat luar biasa sekali ini, Pak Darmawan. Ya, Pak, sama-sama. Ya, mungkin satu pertanyaan awal dulu untuk Pak Darmawan sebelum saya ke pertanyaan dari peserta. Mungkin kira-kira selain yang sudah disebutkan di dalam slide Pak Darmawan tadi, apakah ada
culture shock yang lain yang dialami ketika menjalani studi S3 di Taiwan, Pak? Mungkin suasana kehidupan sehari-harinya ataupun suasana perkuliahannya. Tadi mungkin sudah sempat di-mention bahwa lebih pentingin di lab daripada yang di kelas ya, Pak. Nah, Iya. kira-kira adakah lagi yang lain yang menarik yang mungkin bisa membuat culture shock atau mungkin perbedaannya mungkin sangat terasa dibandingkan dengan ketika berkuliah ataupun mengajar di Indonesia, Pak? Mungkin bisa sedikit dibagikan. Ya, selain yang saya sebutkan tadi ya, jadi memang mereka itu pekerja keras, yang pertama. Yang kedua, mereka banyak mahasiswa nggak bisa bahasa Inggris. Jadi itu benar-benar membuat kita jadi semacam terisolasi gitu. Kalau kita ngomong bahasa Inggris, mereka agak kadang minder gitu, menjauh ya. Tapi ya kalau yang sekarang-sekarang ini saya lihat agak lumayan ya bahasa Inggris. Tapi yang dulu itu, waduh, seperti benar-benar terisolasi ya. Kita mau ngomong Songwen nggak bisa, mereka sebaliknya ya. Mau ngomong bahasa Inggris juga nggak bisa ya. Jadi itu yang kendala pertama. Lalu yang kedua tentang makanan ya. Di makanan itu membuat karena terus terang rasanya juga berbeda ya. Itu membuat kita agak galau juga ya. Otomatis banyak mahasiswa Indonesia awal-awalnya itu ya beli Indomie ya, beli Indomie. Lalu kalau tentang budaya yang lain itu mereka eh, apa ya? Selain budaya antri, saya kira kita juga sama ya. Mereka antri, kita juga antri. Terus naik sepeda motor itu berbeda ya, karena kalau kita kan rata-rata sebelah kiri ya. Jadi mereka itu kanan, ya berada di posisi kanan. Terus apalagi kalau kita naik di eskalator atau di lift gitu ya, tangga berjalan, itu mereka kan berada di kanan. Selalu berada di kanan. Kalau mereka nggak ingin jalan, mereka akan berada di kanan. Dan kita juga usahakan kalau nggak nggak berada nggak ingin melanggar ya, maksudnya jalan naik ke atas, kita sebaiknya juga berada di kanan. Karena kalau enggak di kiri, maka orang Taiwan akan semacam ngomel gitu ya. Ngapain kamu mengganggu jalanku gitu ya, seperti itu. Lalu untuk budaya yang lain, ya mereka rata-rata sudah menggunakan smart card. Ya. Smart card itu semacam kartu pintarnya gitu. Ya, mungkin bisa saya tunjukkan di sini kartu pintarnya. Jadi smart card ini untuk mahasiswa itu sangat penting ya, karena kita bisa mengakses banyak fasilitas di sana. Jadi seperti museum di sana, itu museumnya kan bagus-bagus. Jadi kalau kita berkunjung ke museum di sana, kalau di dalam lingkungan provinsi istilahnya ya, provinsi yang sama, kita kadang dapat free, ya, free masuk menggunakan student ID kita. Jadi bayangkan ya, kita masuk kalau mahasiswa dari provinsi lain itu harus membayar kita 100.000, kita free di sana. Atau kadang-kadang kita bisa mendapat semacam diskon ya, kalau kita pindah ke kota lain, misalnya kita melihat kebun binatang, mereka kebun binatangnya juga bagus-bagus, jadi kita bisa dapat semacam diskon 50% biasanya. Lalu untuk budaya yang lain, untuk kuliah, rata-rata mereka kuliah nggak begitu rapi-rapi seperti kita ya. Mereka juga kadang juga pakai celana pendek, ya, mereka kadang ya tergantung musimnya ya, tergantung musimnya memang. Ya kadang-kadang ya 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 masih kumuh gitu ya, seperti bangun tidur itu. Tiba-tiba masuk ke kelas, di kelas mereka tiduran ya. Hanya seperti pindah tempat tidur aja, karena mereka sebelumnya malamnya sudah di lab ya. Jadi dan kalau kuliah mereka perlu untuk misalnya dapat poin kehadiran misalnya. Nah itu mereka biasanya tetap harus hadir. Mereka datang biasanya sambil membawa breakfast-nya, dan breakfast-nya itu biasanya seharga sekitar 49 sampai 59 NT. Itu mereka akan bawa susu, lalu bawa semacam makanan khas mereka ya, makanan Taiwan itu. Dan mereka
masuk ke kelas, kadang ada yang mendengarkan, kalau nggak mendengarkan tidur. Ya, tidur di kelas mereka. Lalu apa lagi ya budayanya? Ya mungkin sementara itu dulu Pak, Pak Rian. Baik, ini sangat menarik sekali nih Pak. Ternyata perbedaan budaya khusus Asia mungkin ya Pak ya ini. Karena di Jepang Iya. juga ternyata ada kemiripan dengan di Taiwan. Oh gitu. Iya, jadi dari informasi yang kami dapatkan juga agak mirip-mirip ini. Ternyata kalau di kelas juga terkadang ada yang tidur karena mereka sudah capek. Mungkin karena harus berkuliah dari pagi hingga malam mungkin. Jadi apalagi mungkin yang majornya engineering terbiasa bekerja dari pagi sampai malam ya Pak ya. Malam, iya. Iya, saya kebetulan beruntung bisa mengunjungi fakultasnya Pak Darmawan nih pada saat itu Oh iya, iya betul bersama Pak Rian. dengan Prof Lai ya Pak ya. Iya betul, Prof. Ya, Play. Prof Prof. Lai. Lai mengunjungi laboratorium dan ternyata ada tempat tidur juga amazingly di Iya. dalam labnya. Wow, berarti dedikasinya untuk bekerja juga luar biasa sekali. Mereka sangat bekerja keras. Baik, sepertinya tadi ada yang raise hand, Pak. Mungkin kita akan ke penanya. Oh, Oh ya silakan. ya silakan untuk unmute, silakan Mbak Mita. Oke. Bentar. Oke, halo Pak Darmawan. Halo ya Meta. Wah, it's nice to listen your experience. Seru banget dengerin Bapak cerita, saya jadi terpengaruh untuk ke Taiwan. Oh ya Pak, kan ini pasti banyak ya Pak mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang mau ke Taiwan juga nih. Kira-kira yang dipersiapin apa aja sih Pak? Terus bagi Bapak sendiri, Bapak mempersiapinnya berapa lama ya? Kan tadi Bapak bilang di Taiwan orang nggak banyak yang bisa bahasa Inggris gitu kan ya Pak. Nah kayak gitu-gitu gimana Pak? Berarti kita harus nyiapin bahasa Taiwan juga, bahasa Inggris juga, tuh kayaknya ribet banget ya Pak. Gimana Pak? Iya benar sekali ya. Jadi kalau zaman saya itu memang tahun 2017 ya. Jadi ya saya sendiri juga bingung ya. Karena waktu itu saya mendaftarnya itu awalnya hanya di UGM ya. Dan sudah diterima ya, proses di sana PhD sudah diterima. Tiba-tiba ada datang semacam tim marketing dari CCU itu datang mengunjungi UKSW. Dan waktu saya lihat wawancaranya, saya lihat presentasinya, kemudian saya apply, kok diterima gitu. Padahal juga nggak butuh waktu yang lama gitu loh untuk diterima. Jadi untuk mendapat sekolah di Taiwan itu sebetulnya cepat sekali, nggak butuh waktu yang lama. Dan syaratnya mungkin TOEFL-nya pun juga nggak tinggi-tinggi amat ya. IPT-nya mereka cuma minta berapa ya? Di bawah 60-an mungkin ya. 60 sampai 70 gitu. Jadi nggak terlalu tinggi. Untuk PhD mungkin 70 ya. Tapi kalau dibandingkan Australia kan mereka minimal 92 ya. Dan mereka memang nggak nuntut terlalu tinggi untuk itu. Yang penting pernah nulis ke publikasi gitu ya. Asal nulis publikasi itu gampang untuk dapat sekolah di Taiwan. Tadi itu pertanyaannya. Oh iya Pak. Terus tadi berapa tahun Pak Bapak persiapannya tadi? Nggak lama-lama ya katanya? Berarti 6 bulan Pak? Iya, bulan Maret kan, pendaftaran terakhir itu bulan Maret, tanggal 31. Jadi kalau sekarang kita bisa apply untuk pendaftaran. Nanti sekitar mereka deadline-nya tanggal 31 Maret, bulan Mei akhir itu pengumuman. Kemudian bulan Juni itu atau Juli itu pengumuman beasiswanya, dan kalau kita boleh berangkat ada pengurusan visanya di bulan Juli sampai September. Jadi cepat sekali itu kalau di Taiwan. Kalau ingin sekolah di Taiwan, ya sangat gampang lah. Silahkan dicoba. Oh ya baik Pak. Terima kasih banyak Pak informasinya. Ya sama-sama. Barangkali ada yang lain? Ya, silakan untuk teman-teman mahasiswa atau mungkin Bapak Ibu dosen yang masih berkenan hadir di sore hari ini yang ingin mengajukan pertanyaan terkait studi di Taiwan mungkin ya. Tadi Pak Darmawan juga sudah share ada banyak peluang beasiswa baik dari kampusnya sendiri langsung ataupun juga lewat beasiswa pemerintah yang juga dapat di search di banyak website. Salah satunya Study in Taiwan, betul ya Pak ya? Ya betul. Study in Taiwan itu komplit itu. Atau kalau mau lagi lewat LPDB ya. Jadi saya punya teman Bu Upi,
dari UNES kalau nggak salah ya, dia belajar psikologi di sana. Dan Bu Anita itu juga dari Undip ya, dari Undip. Itu psikologi juga. Mereka dapat beasiswa dari pemerintah. Dari yang Bu Upi dari LPDP, Bu Anita dari waktu itu Budi kalau nggak salah, Budi. Ya, beasiswa Budi ya. Itu bisa dicoba juga ya. Lumayan itu, lumayan besar, dapat 700 US ya, dapat 700 US sebulan. Wow, cukup besar beasiswanya ya Pak ya. Nah, cukup besar. Jadi ada peluang untuk beasiswa dari dalam negara Taiwan sendiri, lewat pemerintah atau universitas, tapi juga dari dalam negeri kita sendiri, dari Indonesia ternyata ada juga Ya. peluang-peluang yang bisa dicoba dan masuk dalam list LPDP ya Pak ya. Berarti universitas-universitas di Taiwan mostly juga ada yang di daftarnya LPDP ya Pak ya. Kalau sekarang saya kurang tahu. Oh ya, Kalau yang dulu ada. harus mengecek berarti ya Pak ya di website dari LPDP. Mungkin nanti Iya. Bapak Ibu dosen ataupun teman-teman mahasiswa bisa mengecek kembali, karena setahu saya juga di website LPDP setiap tahun ada fokus area untuk studi, misalnya tahun ini Science and Technology, mungkin tahun depan lebih ke linguistik dan jadi sangat tematik. Mungkin Bapak Ibu dosen bisa mengecek kembali di website tersebut atau juga di website Study in Taiwan tadi. Nah, saya ingin ke pertanyaan dari peserta mungkin yang lain. Teman-teman mahasiswa mungkin yang penasaran ingin mungkin sudah mau lulus nih ya, sedang persiapan untuk studi lanjut di Taiwan, bisa menjadi salah satu opsi. Kalau tadi pagi Pak Darmawan, mungkin saya akan sedikit mention, tadi pagi kita membahas tentang studi di Amerika Serikat, di mana ya. ada Pak Calvin yang adalah Fulbrighter, jadi penerima beasiswa Fulbright yang sangat-sangat, kalau saya boleh bilang, sangat-sangat kompetitif dan tingkat kesulitannya cukup tinggi ya Pak ya. Jadi kalau mungkin di Taiwan untuk mendapatkan beasiswa mungkin tidak akan sesulit di Fulbright ya Pak ya, betul. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi apa ya, semacam motivasi buat teman-teman, jadi tidak perlu terlampau jauh untuk studi. Di Taiwan juga ada banyak dosen-dosen dan juga ada peluang, maksud saya tadi dosen-dosen yang lulusan dari universitas-universitas terkemuka di dunia yang juga mengajar di Taiwan ya Pak ya. Jadi secara kualitas juga tidak ketinggalan dengan universitas-universitas di negara di Amerika ataupun di Eropa. Jadi mungkin yang tidak pengen terlalu jauh dari Indonesia bisa mencoba Taiwan sebagai salah satu opsi untuk studi lanjut Bapak Ibu dosen ataupun teman-teman mahasiswa yang mungkin sekarang sedang persiapan untuk studi S2 ataupun studi S3-nya. Baik, kita sudah masuk di menit-menit terakhir dari sesi di sore hari ini. Saya mengundang kembali bagi teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen yang mungkin masih berkenan hadir, kami ucapkan terima kasih di tengah-tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk mengikuti salah satu sesi dari International Education Week yang diselenggarakan oleh Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional, di mana kita sudah ada 2 sharing session di hari ini dari Pak Calvin di Amerika Serikat yang pernah studi PhD di Amerika Serikat, dan juga Pak Darmawan yang telah menyelesaikan studi S3-nya di Taiwan. Ya, oh ya, tadi mungkin pertanyaan yang umum Pak. Tadi untuk persiapan beasiswa ternyata tidak butuh waktu yang lama ya Pak. Jadi misalnya untuk misalnya ada yang berencana studi lanjutnya tahun depan, ini sebenarnya masih bisa untuk dikejar ya Pak? Oh, jelas, dari segi persiapan ya. Ya, benar-benar. Jadi kita cuma butuh dokumen itu sebetulnya ya hanya transkrip, kemudian ijazah, lalu yang perlu disiapkan kan sertifikat bahasa Inggris itu ya. Jadi kita harus misal ikut IBT atau ikut, saya kira di bawah IBT juga bisa ya, selain IBT itu. Tapi memang tergantung dari jurusannya ya. Jadi kalau kita memilih engineering waktu itu juga syaratnya nggak tinggi-tinggi ya untuk universitas-universitas yang bukan top 5 ya. Jadi kalau yang top 5 ya mau nggak mau kita harus bahasa Inggrisnya yang bagus. Jadi kalau bahasa Inggris kita agak kurang, kita bisa turunin lah. Ambil aja yang bukan top 5 itu. Dan menurut saya banyak sekali mahasiswa di Indonesia ya. Anda mesti heran ketika sampai di sana. Karena ya terutama orang Batak ya, saya sangat kagum tuh dengan
bagaimana cara mereka memanage. Jadi nggak semua orang Batak itu pintar-pintar ya, tapi mereka mengelola networking-nya, mengelola networking dan saling membantunya itu bagus sekali itu mereka. Jadi mereka bisa saling mendorong seorang dengan yang lain sehingga kualitas dari SDM-nya itu bisa meningkat. Dan saya berharap juga mungkin dari teman-teman dari Indonesia Timur ya bisa meniru tuh cara-cara yang dilakukan oleh teman-teman kita yang dari Persatuan Pelajar Sumatera Utara. Jadi di sana kita bisa mungkin yang penting tuh pokoknya SDM-nya harus naik dulu, kualitas SDM. Nanti bisa kita bagikan ke yang lain. Ya, saya hanya bisa mendorong saja. Ya, betul ini Pak. Ini menarik sekali. Saya juga mengalami first hand experience ketika ke Taiwan. Waktu kami berangkat ke sana dan juga pulang, sepesawat itu cukup banyak orang Indonesia dan juga khususnya orang dari Sumatera Utara nih. Jadi saya juga baru sadar bahwa ternyata 1% ya warga Taiwan adalah WNI. Waduh, cukup banyak ini ternyata banyak ya. Sekali. Banyak sekali. Jadi ketika ke beberapa kota seperti Taipei mungkin atau Taichung mungkin akan ada yang bisa berbahasa Indonesia ini Pak ya. Ketika kita ketemu orang gitu, minimal orang Filipina yang bahasanya juga ada sedikit kemiripan ya. Jadi, banyak jadi itu sekali ya uniknya negara Taiwan yang kecil begitu, tetapi budayanya juga cukup beragam. Ada kemiripan juga dengan negara kita Indonesia. Baik, saya buka untuk satu pertanyaan terakhir. Silakan kalau masih ada sebelum kita tutup sesi di sore hari ini. Oh, Mbak Meta lagi. Oke. Silakan Mbak Meta, mungkin singkat saja. Oh ya Pak, maaf ya tanya lagi ya. Saya jadi penasaran, Bapak kira-kira apa ya yang diaplikasikan dari Taiwan ke Indonesia? Mungkin kebiasaan Bapak yang baru di Taiwan terus diaplikasikan Indonesia kayak budaya atau materi kuliahnya Bapak sendiri yang Bapak aplikasikan di kelas Bapak gitu. Makasih Pak. Oke. Ya kalau secara otomatis ya karena waktu itu saya belajar tentang artificial intelligence, kemudian di bidangnya itu deep neural network. Ya. Jadi topik disertasi saya juga tentang deep neural network. Dan itu yang saya bawa ke kelas. Jadi di kelas itu saya bawa untuk mengajar mata kuliah. Yang kedua itu tentang model proyek. Jadi penelitian riset dosen di sana itu saya kira cukup bagus ya. Jadi model cara dosen itu membimbing mahasiswa itu benar-benar rutin ya. Jadi setiap minggu itu pasti ada meeting. Kita sebagai dosen menuntut mahasiswa untuk memberikan progresnya. Ya, makanya mahasiswanya kan harus kerja 12 jam sehari itu ya selama 996 kadang-kadang ya. Nah itu bukan saya terapkan seperti itu ya, tetapi saya tetap meminta mahasiswa untuk memberikan progres setiap minggu ya, dan progresnya harus kelihatan. Nah itu budaya bagus saya kira untuk mendorong mahasiswa untuk melatih entah waktunya, entah melatih pemikirannya juga ya, sehingga perkembangannya bisa bagus. Ya. Itu Mbak Meta. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama. Baik, terima kasih. Mbak Meta tadi sudah mengajukan pertanyaan terakhir. Saya sempat kelupaan nih Pak, karena ini di masa pandemi COVID-19, sebelum kita tutup sesi di sore hari ini, saya ingin tertarik bertanya. Karena kalau tadi di Amerika Serikat kan bordernya selalu terbuka nih Pak. Nah, saya ingin bertanya kalau di Taiwan untuk pengajuan visa maupun bordernya sendiri, apakah dinamis tergantung situasi pandemi, dan juga bagaimana dengan vaksin, jenis-jenis vaksin apakah semua diterima, lalu apakah semua perkuliahan juga sudah on-site, dalam artian sudah tidak ada yang online atau masih hybrid, atau bagaimana ini Pak kondisi, karena Pak Darmawan kan sampai tahun 2021 ini masih sempat merasakan berkuliah PhD di sana ya Pak ya, jadi mungkin bisa membagikan sebagai informasi yang mungkin masih relevan di saat ini. Karena mungkin ada beberapa yang sedang bersiap, takutnya ada penundaan karena mungkin penutupan border atau visa belum bisa diajukan. Nah, mungkin adakah informasi-informasi yang mungkin Pak Darmawan masih ketahui yang mungkin masih relevan hingga saat ini? Mohon Ya, bisa baik. dibagikan Pak. Ya betul sekali ya. Jadi
kalau kita sudah pernah masuk ke Taiwan, kita akan mendapatkan semacam apa namanya, semacam ID khusus ya. ID khususnya ini yang bisa kita pakai untuk kembali lagi ke Taiwan. Itu no problem ya. Jadi kita bisa sewaktu-waktu untuk balik ke Taiwan. Asal ada penerbangan dan kita mau bayar mahal gitu ya, karena mahal-mahal. Tetapi kalau kita masih baru, nah ini yang tergantung dari kebijakan pusatnya. Nah, rata-rata itu mereka akan lihat kasus kalau di Indonesia. Selama kasus COVID Indonesia di bawah 5.000, mereka akan buka, ya, akan berikan kesempatan itu. Lalu apalagi kita sudah di PPKM level 1 ya, boleh dibilang ya aman sekali lah kita, dan Taiwan juga cukup aman. Lalu tentang vaksinnya itu dulu mereka belum mengakui penggunaan vaksin dari Sinovac atau Sinopharm. Tapi sekarang dia mengacunya dari WHO. Jadi selama WHO mengakui itu, dia akan mengakui vaksin kita. Ya. Dan mahasiswa Indonesia yang di sana itu juga divaksin. Jadi teman-teman kita yang ada di universitas-universitas itu sudah divaksin semua. Ya. Jadi aman lah kalau untuk itu. Kemudian untuk apakah dibuka atau ditutup, untuk yang pertama itu tergantung dari kebijakan dari dari pemerintah Taiwan. Nah, repotnya kalau kita ke sana itu kita harus karantina 14 hari sekarang ini ya, 14 hari. Lalu setelah 14 hari itu kita sampai ke universitas, universitasnya minta 7 hari lagi. Jadi totalnya 21 hari. Ya itu yang mungkin ya kita perlu biaya lebih lah di awal. Tapi pemerintah Taiwan kalau nggak salah untuk yang student itu kita bisa dapat program reimbursement. Jadi kita diganti lah untuk yang 14 harinya itu diganti. Wah, ternyata agak cukup ketat juga nih periode karantina di Taiwan ya Pak. Soalnya seperti di Eropa banyak beberapa meskipun kasus sedang meningkat tapi ada beberapa yang cukup longgar. Waktu karantina tidak selama itu. Ternyata di Taiwan masih 14 hari ya Pak ya. Iya, mereka ketat sekali. Cukup ketat sekali ya. Karena kasus SARS katanya. Jadi waktu tahun 2003 nggak salah ada SARS, itu mereka kecolongan sehingga kalau nggak salah dari sisi medisnya itu banyak yang meninggal. Sekitar 23 orang atau berapa orang. Jadi mereka sekarang benar-benar nggak mau kecolongan lagi. Stop gitu dia bilang. Iya, mungkin juga yang menjadi perhatian karena Taiwan ini negara pulau yang tidak terlalu besar ya Pak ya. Jadi ketika ada bahaya yang masuk dalam bentuk virus yang mungkin ada pendatang dari internasional itu cukup membahayakan karena pengendaliannya ya mungkin bisa dikendalikan tetapi mereka lebih baik preventif dari awal gitu ya Pak ya. Jadi betul. Ketika masuk sudah siap di karantina. Ada vaksin, pokoknya vaksin yang diakui WHO. Jadi berarti cukup ketat ini Taiwan dalam mengimplementasikan kebijakan terkait pandemi ya Pak ya. Iya, benar. Oke, baik. Ya mungkin dengan demikian sudah cukup untuk sesi di sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Tomo PhD sudah meluangkan waktu, sudah berbagi dengan teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen yang meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan mungkin di saat ini sedang memberikan tes akhir semester. Begitu juga teman-teman mahasiswa yang di minggu ini sedang sibuk mengikuti tes akhir semester. Wah, kami berterima kasih sekali sudah bersedia bergabung dan mendapatkan informasi lewat webinar yang diadakan oleh BKHI. Ya, baik sekali lagi terima kasih Pak Darmawan. Dan berikut untuk teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen, mohon bantuannya untuk mengisi form absensi dan evaluasi yang sudah saya kirimkan juga via chat. Bisa langsung diisi untuk e-certificate nanti akan terkirimkan secara otomatis ke email Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Jadi certificate of attendance ya, sudah menghadiri sesi di sore hari ini sebagai bentuk ucapan apresiasi kami dan terima kasih kami.
Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Pak Darmawan sudah bersedia berbagi. Sama-sama. Sangat bermanfaat sekali Pak. Nanti kami mohon izin untuk dapat di-upload di channel YouTube BKHI ya Pak, supaya Oke. bisa menjadi informasi untuk teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen yang mungkin di sore hari ini belum sempat hadir. Banyak yang sudah mendaftar tapi mungkin belum sempat hadir karena berbagai kesibukan, mungkin dapat melihat rekaman sesi di sore hari ini. Kita akan bertemu lagi untuk teman-teman mahasiswa bisa bergabung kembali dalam kegiatan International Education Week besok di jam 9 pagi. Kita akan bertemu kembali karena ada sesi sharing session dari 2 awardee program Dikti, yang program flagship Dikti, yaitu Indonesia International Student Mobility Awards, di mana UKSU terpilih untuk mengirimkan 2 orang mahasiswanya, mahasiswa S1, satu dari program studi pendidikan bahasa Inggris yang berkuliah saat ini di Michigan State University di Amerika Serikat, dan satu lagi mahasiswa dari program studi teknik informatika yang saat ini berkuliah di University of Pisa selama 1 semester di Italia. Kami nantikan kehadiran teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen juga apabila ada waktu bisa mengikuti sesi kami pada pagi hari besok jam 9 pagi di kanal Zoom ini juga. Linknya nanti akan terkirimkan ketika Bapak Ibu dosen atau teman-teman mahasiswa mengisi form registrasi. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitas di sore hari ini. Thank you for joining this event. And don't forget to fill out the evaluation form dan dapatkan e-sertifikat untuk sesi sore hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Darmawan. Selamat beraktivitas. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Sampai jumpa lagi. Semoga berkenan kembali untuk membantu BKHI dalam kegiatan yang lain di masa mendatang ya Pak. Siap. Terima kasih. Ya, bye-bye.